I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika beserta rekan-rekan saya yaitu Aulia Alda, Wafi Insani Ilyas, dan juga Yurike Dwi Anjani akan membahas tentang analisis manajemen strategi perusahaan pilot training center. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi strategi. Menurut Stepanika Maru, seperti yang dikutip Kristono pada tahun 1995, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang difokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana cara tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Prasojo pada tahun 2018 didefinisikan bahwa strategi adalah gagasan dan tindakan untuk memahami dan mengamankan masa depan. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah susunan gagasan dan tindakan yang ditentukan pimpinan organisasi guna mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada definisi manajemen strategi. Menurut Fred R. David dalam bukunya berjudul Strategi Manajemen Konsep diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Lukman dan Melvi 2003 atau dalam Juwono 2012 mendefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, menurut Sudiantini di tahun 2022 dalam bukunya mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan antar fungsi atau kelas fungsional yang membuat organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen strategi. Yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Selanjutnya ada manfaat manajemen strategi. Yang pertama, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan lebih cepat dan lebih tepat. Yang kedua, menjadi lebih peka dalam menjawab ancaman yang datang dari luar perusahaan. Yang ketiga, membuat keputusan terbaik dikarenakan interaksi kelompok mengumpulkan berbagai strategi yang lebih besar. Yang keempat, kerjasama dalam tim karyawan di dalam perumusan strategi akan dapat memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja mereka. Yang kelima, organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih profitable atau menguntungkan dan lebih berhasil daripada yang tidak menerapkannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengobservasi lingkungan usaha perusahaan serta perkembangan industri penerbangan di Indonesia. Proses penelitian ini akan menggunakan analisis lingkungan perusahaan, analisis SWOT, matriks EFE, dan IFE. Matriks EFE, External Factor Evaluation, merupakan salah satu matrik yang membantu perusahaan dalam menganalisis faktor lingkungan eksternal. Matriks IFE atau Internal Factor Evaluation merupakan salah satu matrik yang membantu perusahaan dalam menganalisis faktor lingkungan internal. Menurut Salim dan Siswanto di tahun 2019, analisa SWOT adalah identifikasi hubungan antara faktor eksternal dan internal secara sistematis untuk merumuskan strategi. Gambaran objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan penyedia training di bidang penerbangan yaitu Global Training Aviation. Global Training Aviation adalah perusahaan internasional berpusat di Madrid, Spanyol yang memberikan training antara lain pilot training, cabin crew training, dan airline management consultant.
Internal Factor Analysis Summary Global Training Aviation. Internal Factor Analysis ini itu menganalisa tentang faktor internal yang ada di Global Training Aviation, yaitu berupa strength dan weakness-nya. Faktor internalnya yang strength adalah reputasi Global Training Aviation, koneksi kuat dengan salah satu airlines di Indonesia, tenaga pengajar yang berpengalaman, biaya training paling rendah, kemudian program basic yang tidak dimiliki oleh training center lain. Untuk weakness-nya yaitu peralatan VPT yang kurang memadai, lulusan yang tidak diakui oleh maskapai besar, GTA tidak memiliki pesawat sendiri, schedule siswa dari India yang terlewat padat, dan GDA tidak memiliki gedung sendiri. Untuk bobot dari internal factor evaluation ini adalah 1 dan skornya adalah 2,6. Selanjutnya itu ada analisis IFE. Nah, analisis IFE itu ada external factor analisis di mana di dalamnya itu ada bobot, ada rate, dan ada skor. Salah satu contohnya yang pertama itu jumlah pesawat Airbus yang semakin bertambah dengan bobot 0,05, lalu rate-nya di 3 dan skornya di 0,15. Lalu yang kedua ada kurangnya pasokan pilot Airbus. Nah, itu bobotnya bisa di 0,2, rate-nya di 4 dan skornya di 0,8. Lalu yang ketiga ada aturan perjalanan yang dimulai atau dilonggarkan. Nah, itu bobotnya ada di 0,05, rate-nya itu ada di 1. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT-nya itu ada internal dan ada eksternalnya. Nah, di tabel ini banyak banget dari internal dan eksternalnya. Kalian bisa lihat di atas. Nah, selanjutnya itu ada yang SO, melakukan seminar kepada pilot-pilot, terus menjalin hubungan baik dengan manajemen airlines yang memiliki hubungan. Terus WO-nya itu ada segera mencari airlines di luar negeri yang mau menyewakan pesawat untuk program base check, terus memperkuat koneksi dengan menggunakan simulator GTA agar lulusan GTA dapat diserap dengan baik. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa langsung lihat tabel di atas ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi dari PT Global Training Aviation Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnisnya itu ada 3. Yang pertama, meyakinkan kepada calon trainer bahwa GTA Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk melakukan training tipe rating Airbus A320. Yang kedua itu dapat memperbaiki operasional dari GTA agar kegiatan training dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga itu membaca situasi industri penerbangan terkait jumlah peminatan pada pilot.